Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum ayyuhat talabah? Naltaqi marratan ukhra ma'a Ustadzana Nadia fi ta'allumi darsi al-adab al-arabi wa al-yawm sanakhtu ila darsi al-qawaid anil mufrad wal musanna wal jama'. Mufrad, musanna dan jama'. Taib, nabda awalan darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang mufrad, musanna dan jama'. Insyaallah kalian sudah pernah dengar apa itu mufrad? Mufrad itu tunggal, musanna apa? Dual yang berjumlah dua atau ganda ya. Jama' itu banyak, berbentuk banyak. Jadi kata benda itu kalau jamak berarti jumlahnya banyak. Nah, ada perubahan-perubahan kata dari kata tunggal, mufrad ke musanna ke jamak itu berubah. Kalau perubahannya itu ke musanna atau ke jumlah dua bendanya, maka tinggal menambahkan alif dan nun. Kita lihat contoh pertama. Baitun dalam bentuk mufrad ya, rumah. Dua rumah dirubah ke bentuk musanna, ditambah alif nun belakangnya menjadi baitani. Baitun, baitani. Kemudian untuk bentuk jamak, rumah-rumah. Nah, itu berarti harus dirubah ke bentuk jamak. Apakah berubah ke bentuk jamak itu ada rumusnya seperti ke musanna? Nah, tidak bisa. Kalau ke jamak harus dihafal. Tidak bisa dengan rumus tertentu. Jadi jamaknya baitun adalah buyutun. Dari mana kata ini rumusnya? Ya harus dihafal. Perubahannya karena berbeda-beda setiap kata. Semakin banyak membaca, kemudian nanti menemukan bentuk-bentuk jamak. Nah, itu yang akan menjadi bahan atau mufradat baru yang akan kalian ketahui dari banyak membaca. Nah, ini ada beberapa contoh perubahan bentuk tunggal ke dual dan ke jamak untuk benda-benda mudzakkar. Naqra jama'atan. Baitun, baitani, buyutun. Kursiyun, kursiyani, karasi. Qirtasun, qirtasani, qaratis. Qalamun, qalamani, aqlamun. Miftahun, miftahani, mafatihun. Misbahun, misbahani, masabihun. Bustanun, bustanani, basatinun. Masjidun, masjidani, masajidun. Maktabun, maktabani, makatibun. Maaf ini kebanyakan ya ini. Yang betul makatib, tidak pakai ya. Ya. Oke, jadi ini perubahannya. Artinya kita lihat baitun, rumah, kursiyun, kursi, kirtasun, kertas, qalamun, bolpoin, miftahun, kunci, misbahun, lampu, bustanun, kebun atau taman, masjidun, masjid, maktabun, meja. Jadi kalau nanti ada satu kertas saja, berarti bahasa Arabnya pakai kirtasun wahidun. Misalnya saya mengambil banyak kertas, berarti yang harus dipakai adalah bentuk jamak karena banyak. Akhudhu qaratis katsirah. Saya mengambil banyak kertas. Ya. Saya membeli banyak bolpen. Nah, karena ada banyak bolpen, maka yang dipakai adalah bentuk jamak, yaitu apa? Aqlamun. Ishtaraitu aqlaman katsiratan. Saya membeli bolpen yang banyak dan sebagainya. Kalau bentuk dua berarti pakai yang musanna. Paham? Semoga bisa dipahami.
Taib. Nah, ini adalah tata bahasa bentuk kata tunggal, dual, dan jamak untuk benda muannas ya. Ini contoh-contoh dari muannas. Tadi contoh-contoh dari mudzakkar dan ini dari muannas. Naqra jama'atan. Ghurfatun, ghurfatani, ghurafun. Hujuratun, hujuratani, hujuratun. Suratun, suratani, suwarun. Hadiqatun, hadiqatani, hadaiq. Zahratun, zahratani, azharun. Sayyaratun, sayyaratani, sayyaratun. Madrasatun, madrasatani, madarisun. Haqibatun, haqibatani, haqaib. Kita lihat artinya. Ghurfatun, ruang. Hujratun, kamar. Suratun, gambar. Hadiqatun, taman. Zahratun, bunga. Sayyaratun, mobil. Madrasatun, sekolah. Dan haqibatun, tas. Nah, ini bentuk ke musanna juga sama seperti yang mudzakkar tadi, hanya ditambah alif dan nun. Ghurfatun, ghurfatani, hujratun, hujratani, ditambah ani, 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 itu sudah berubah menjadi bentuk dual atau musanna. Nah, untuk ke jamak sama dengan yang mudzakkar tadi, tidak bisa dirubah sendiri. Jadi memang sudah ada bentuk jamaknya dan harus kita hafalkan. Oke. Pemakaiannya juga seperti tadi yang saya jelaskan. Ketika saya melihat banyak mobil, berarti kita tidak bisa pakai sayyaratun. Kita harus pakai bentuk jamak karena banyak. Jadi yang dipakai adalah sayyarat. Nah, gitu ya. Nanti kalau menemukan kata madaris, dan kalian harus mengartikan, oh, madaris itu apa ya? Kalian tahu madrasah? Tahu ya. Tapi kalau madaris nggak tahu, wah itu berarti belum tahu perubahan bentuk. Jadi madaris itu juga sekolah, tapi dalam bentuk jamak. Jadi bermakna sekolah-sekolah. Nah, itu yang kalian harus pahami dan bisa mengidentifikasi di setiap teks ketika ada kata-kata yang berbentuk jamak. Paham tuh? Nah, semoga bisa dipahami. Nah, ini perhatikan penggunaan benda mufrad, musanna, dan jamak. Insya Allah kalian sudah pernah belajar ini di adat ma'dud, di kelas 10 juga sudah pernah ya, untuk penggunaan penjumlahan. Karena kalau benda mufrad, musanna, jamak, kata benda yang tunggal, dual, atau jamak itu pasti berhubungan dengan jumlah ya. Nah, ini kita review sejenak. Jadi kalau berjumlah 1 dan 2 maka bendanya dulu. Kitabun wahidun, kitabani, ithnani. Kitabun sebagai ma'dud, ma'dud itu yang dihitung. Kalau adat tuh jumlahnya ya. Tapi ketika 3 sampai 10 dibalik ya, angkanya dulu, adatnya dulu, baru ma'dud, baru yang dijumlah, benda yang dijumlah. Nah, tapi ingat yang digunakan, kata yang digunakan apakah dalam bentuk mufrad, musanna, atau jamak, itu diperhatikan. Jadi kalau 1 tetap pakai yang mufrad, kalau 2 berarti harus dirubah ke bentuk musanna. Nah, kitabun, kitabani. Kemudian 3 sampai 10 baru kalian menggunakan bentuk jamak. Ingat hanya 3 sampai 10. Lebih dari itu kembali ke bentuk mufrad, tunggal. Ya. Kemudian untuk yang muannas juga sama ya, sama dengan mudzakkar. Paham tuh? Ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini adalah latihan. Nah, tadrib 1, udzukur al-adad al-ma'dud 5 warada fi surah kama fil misal. Jadi tentukan kalimat yang tepat untuk bilang untuk benda-benda dalam gambar ini ya. Untuk mufradatnya insyaallah ada di tabel yang slide 1 tadi yang sudah kita artikan. Ada 10 nomor, tapi kalian hanya memilih 5 saja. Boleh ya. Ini semua adalah benda bentuk mudzakkar. Kemudian untuk yang latihan selanjutnya tadrib 2,
ini benda-benda muannas bisa dilihat di slide kedua. Slide kedua ini mufradatnya ada di situ. Yang tadi sudah kami artikan ya. Jadi dilihat mufradnya di situ, kemudian tentukan ini harus pakai mufrad atau musanna atau jamak. Kemudian harus menggunakan perubahannya. Kalau jamaknya gimana, Bu? Nah, kan sudah ada di tabel. Jadi kalian sudah tinggal menentukan saja sesuai di tabel, sudah tinggal lihat saja. Tidak perlu mencari-cari bentuk jamak karena sudah disediakan di tabel kedua. Ini juga memilih 5 ya. Jadi total 10 ya. Yang atas ini memilih 5 bebas, nomor mana yang mau dipilih. Kemudian yang bawah ini memilih 5 juga bebas, mana yang mau dipilih. Jadi total ada 10 kalimat yang harus kalian kerjakan untuk latihan ya. Jadi sebenarnya tugas-tugas ini adalah bentuk laporan apakah kalian ini sudah memahami atau belum, sekaligus untuk evaluasi ya, sekaligus untuk evaluasi apakah kalian sudah memahami materi ini. Maka kami perlu mendapatkan hasil latihan kalian yang insya Allah ini juga akan menjadi penilaian bagaimana kalian bersungguh-sungguh untuk mempelajari bahasa Arab. Oke, 2 latihan di atas yang totalnya 10 itu dikumpulkan di KI 3. Paham tuh? Syukran. Kalau masih ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di grup atau chat pribadi. Nah, tatimbil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.